Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini pelajaran fikih kelas 2. Ibu akan menjelaskan tentang sholat fardu. Baik, sebelum Ibu menjelaskan materi tentang sholat fardu, Ibu akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu mengetahui pengertian sholat fardu. Yang kedua untuk mengetahui macam-macam sholat fardu. Yang ketiga untuk mengetahui syarat sholat. Yang keempat untuk mengetahui rukun sholat. Yang pertama yaitu tentang pengertian sholat fardu. Oke, sholat secara bahasa artinya doa. Secara istilah adalah ucapan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat fardu artinya sholat wajib. Sholat fardu hukumnya wajib bagi setiap muslim yang telah balik. Bagi orang yang sakit, sholat fardu hukumnya wajib. Bagi yang melaksanakan sholat fardu, maka akan mendapat pahala, dan bagi yang meninggalkan akan mendapat dosa. Sholat fardu bisa dikerjakan sendiri atau yang disebut dengan munfarid, dan akan mendapatkan pahala sebanyak 1 derajat. Bila dikerjakan secara berjamaah, maka akan mendapatkan pahala sebanyak 27 derajat. Oke, poin yang kedua yaitu tentang manfaat sholat fardu. Yang pertama, terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, meningkatkan iman dan takwa. Yang ketiga, menjadi orang yang disiplin. Yang keempat, menjalin persaudaraan antara sesama muslim. Yang poin ketiga yaitu tentang macam-macam sholat. Anak-anakku sekalian, ada yang tahu macam-macam sholat itu apa saja? Oke, baik. Di sini ada yang termasuk sholat subuh. Sholat subuh ada 2 rakaat. Waktu pelaksanaan sejak terbit fajar sampai sebelum terbit matahari. Kedua yaitu sholat zuhur. Ada 4 rakaat. Waktu pelaksanaan saat matahari berada di atas kepala hingga masuk waktu asar. Ketiga yaitu sholat asar. 4 rakaat. Waktu pelaksanaan setelah waktu zuhur habis sampai masuk waktu maghrib. Baik, keempat yaitu sholat maghrib, yaitu terdiri dari 3 rakaat. Waktu pelaksanaan sejak terbenam matahari sampai hilangnya mega merah di sebelah barat waktu masuk isya. Kelima yaitu sholat isya. Sholat isya terdapat 4 rakaat. Waktu pelaksanaan saat matahari tenggelam hingga masuk waktu subuh. Poin yang selanjutnya yaitu tentang syarat sholat fardu. Syarat sholat fardu. Yang pertama, syarat wajib sholat. Hal-hal yang harus dipenuhi sebelum sholat dilakukan. Kedua, syarat sah sholat. Perbuatan yang harus ada sebelum sholat. Sholat seseorang diterima Allah apabila terpenuhi syarat sah sholat. Syarat wajib sholat. 1. Muslim dan muslimat. Artinya laki-laki dan perempuan yang beragama Islam.
Kedua, yaitu balik, artinya telah cukup umur bagi laki-laki antara usia 7 tahun sampai 10 tahun, bagi perempuan sekitar 9 tahun. Yang keempat yaitu tamyiz atau mumayyiz, artinya sudah dapat membedakan yang baik dan yang buruk, benar dan yang salah dengan akalnya. Syarat sah salat. 1. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar, contohnya haid, disucikan dengan mandi besar. Hadas kecil, contohnya buang air kecil, buang air besar atau kentut, disucikan dengan wudu atau tayamum. 2. Suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Pastikan badan, pakaian, dan tempat ibadah suci dari najis. Ketiga, yaitu menutup aurat. Aurat laki-laki mulai dari pusar sampai dengan lutut. Aurat perempuan, seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. 4. Menghadap kiblat. Kiblat umat Islam adalah Ka'bah yang berada di Mekah. Dari Indonesia, arah Ka'bah adalah menghadap ke arah barat, sehingga kiblat umat Islam adalah menghadap ke arah barat. Selanjutnya yaitu poin 5, sholat dikerjakan pada waktunya. Saat dikerjakan ketika sudah masuk waktu sholat. Jika adzan sudah dikumandangkan, maka sudah masuk waktu sholat. Keenam, dikerjakan sesuai tata cara sholat. Sholat dikerjakan secara berurutan sesuai dengan rukun sholat. Poin selanjutnya yaitu rukun sholat. Apa saja yang termasuk ke dalam rukun sholat? Rukun sholat adalah perbuatan yang harus dikerjakan dalam sholat. Jika meninggalkan salah satu rukun sholat, maka sholat yang dilakukan tidak sah. 1. Niat, artinya menyengaja untuk mengerjakan sholat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilakukan menghadap kiblat. Kedua, berdiri bagi yang mampu. Bagi orang yang tidak mampu berdiri, boleh mengerjakan sholat dengan duduk, berbaring, atau dengan isyarat. Ketiga, yaitu takbiratul ihram, mengucap Allahu Akbar pada permulaan sholat. Keempat, membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, ruku dengan tumaninah, membungkukkan badan sambil melihat ke tempat sujud. Tumaninah artinya berhenti sejenak pada setiap pergantian gerakan sholat. I'tidal dengan tumaninah artinya berdiri sejenak setelah melakukan ruku. Ketujuh, sujud 2 kali dengan tumaninah. Kedelapan, duduk di antara 2 sujud dengan tumaninah. 9, duduk yang terakhir. 10, membaca tasyahud pada waktu duduk akhir. 11, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW pada tasyahud akhir setelah membaca tasyahud awal. 12. Mengucap salam. Mengucap Assalamualaikum sebanyak 2 kali. Salam yang pertama diucapkan sambil menengok ke kanan dan salam yang kedua diucapkan sambil menengok ke kiri. Yang ke-13 yaitu tertib, artinya rukun sholat tersebut dikerjakan secara berurutan. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kalian semua. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.